Kamu saya proses loh. Silakan. Ini mau dibikin salah saya juga tekanan dari. Bukan tekanan dari mana? Masyarakat. Masyarakat dari mana? Masyarakat mana nekan? Saya punya Harus ada izinnya. udah dibikin izin. Di mana izinnya? Di mana izinnya? Setengah tahun belum turun. Di mana izinnya? Ya dari ini. Kamu yang punya bukan Orang disuruh disuruh usaha. sama yang punyanya. Saha nu bogana? Ya ada Kamu saudara-saudara jalan saya. punya siapa? Ya punya negara. Punya jalan. negara, tidak boleh merusak. Ya jalan juga untuk umum Pak. Untuk umum ada aturannya. Ya dikasih kebijakan lah. Tapi kebijakan naon? Untuk Bayar pajak deh. ya bayar. Mana Ini bayar yang pajaknya? punya tanah Bayar pajaknya kemana? Agai leliannya bayar kemana pajaknya? Saya udah Asli ini guys, orang ini bodohnya akut, stupidnya unlimited. Udah jelas KDM ini gubernur, ya kan, yang punya hak prerogatif untuk mengatur semua tatanan di wilayah Jawa Barat, dilawan. Aduh, susah nih kalau IQ jonggok ya. untung gede ngangkutin tanah, ngejual ke Agung Podomoro mahal, bayar pajak ente, rakyat nu rugi. Emang lamun jalan ancur rek diomean ku maneh? kan ada tetangga anggaran. Dengerin dulu, anggaran harus ada sumbernya. Ya mana boga wawana orang mah. Maneh naon sih? Tinggal Sumerah. Kanu boga Tak karek sama orang desa ditegur model mana? Nah, abdi mah hoyong jadi sawah gitu, Pak. Nya hoyong jadi sawah ada aturan nana, lamun jadi sawah. Aya teu petanyan sawahna. Aya teu petanyan sawahna. Aya petanya sawah mah teu aya, Nya Pak. teu aya berarti kan Bapak dimanfaatkeun. Bapak nan hesena kepala desana sok ngariung. Dihitung ieu pajaknya. Itu aya aja nya, aya anu ngurus mode bapak gitu aya bapak mah da. Kapan ayeuna aya nu ngaluruskeun masyarakat. Iya, tapi ieu teu meunang kikituan papolotot. Hampura we gitu, Pak. Jadi yang lucunya tahu nggak guys, ini orang dia lebih ngotot, lebih nantangin daripada pemilik. Padahal mungkin ini nggak tahu backing, nggak tahu koordinator lapangan atau korlap, ya kan? Tapi dari cara bicaranya dia tersinggungnya, marahnya seolah-olah dia pemilik, ownernya. Udah jelas itu tanah negara, tanah Jabar yang dia gali itu ya kan, alasan buat sawah. Emang ada-ada aja nih masyarakat susah. Inilah kalau kita melihat seseorang yang dengan wawasan yang minim, pendidikan yang kurang, akhirnya dia salah kaprah. Ulah dimanfaatkan, batur menang untung gede, bapak ripuh, jalan hancur. Kepan kieu lamun aya galian teh tulis di dieu, galian PT anu. Siap. Emang kurang rek sieun ku Jagger teu aing mah. Sanis Jagger apa? Jagger jagoan kampung di dieu. Jagger mah terak di kadek. Pan ieu ge di lembur mah dipikasieun. Tuh. Ieu naon ieu sina? Nah, ieu mah ieu kok. Naon? Saya naon. Naon? Rokok yang ieu. Udud. Menang sabaraha poe di dia buruhan? Nya abdi mah cukup ke ieu keluarga we. Teu nyaho kabeh ge jeung keluarga, saritna dibere sabaraha? Abli, Heeh. peritna 5.000. 5.000. Sebagai naon dibere sarit 5.000 di dieu? Iya, memang ngurus batas. Menguruskan batasna, Pak. Iya, nu gaduh nu. Anu gaduh Intina mah kieu lah, urang ditu nunjuk ka di dieu nu dipercayana, urang dibere. Ini yang disebut orang bodoh keblinger. Lebih parah ya orang bodoh keblinger. Tapi kalau pinter keblinger kan banyak ya peribahasa itu. Dan di masyarakat juga banyak orang seperti itu. Tapi kalau orang bodoh keblinger, nah itu lebih parah lagi berarti ya kan. Kiriman tanah murah. Engke ngajual mah mahal. Urang dia kabagean naon? Ripuh mantak gubernur dibereskeun, meunang ngangkut tanah. Boleh ngangkut tanah, nanti dihitung berapa kubik tanah yang diangkut. Iya. Ya kan? Nanti dihitung berapa kewajiban bayar pajaknya. Uang pajaknya diperuntukkan untuk membangun jalan. Gitu. Agalian we taneuh maneh.
Mana izinnya? Kakarek kali Pak Gub. Kakareksa kali kumaha. Ada permintaan dari warga. Enggak, saya nggak ada urusan dengan ada permintaan. Orang dikirimnya ke Agung Podomoro ke Karawang kok. Betul Pak. Betul. Kenapa? Kan harus dihitung dong kubikasinya ada berapa. Bapak lewat jalan, kita mau hot mic jalan Pak. Di depan, lihat mobil dari sini keluar, jalan keluar. Tapi kita bikin izin Pak Gub, mohon masukan nih, bikin izin juga sampai sekarang saya 8 bulan di Subang nggak keluar-keluar Pak Gub. Ya di Subang mah tidak ada kewenangan ngeluarin izin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. YouTubeolik semua, seperti biasa jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Seperti biasa kita masih di program podcast Speak Up, alias siapapun punya hak prerogatif untuk berbicara ya. Katakanlah, ungkapkanlah, silakan speak up lah. Nah guys, masih seperti biasa ya, kita masih membahas seputar pemimpin panutan kita, Bapak Aing KDM. Nah sebelum kita lanjut, semoga YouTubeolik semua guys dimanapun berada sehat-sehat selalu ya, berkah dan rezekinya melimpah. Eits, jangan lupa para shopaholic yang hobi shopping, hobi belanja, tinggal klik channel YouTube, cari katalognya, karena sekarang udah bisa belanja Shopee di YouTube ya. Ikutin terus channel Adam Jeep, pilih banyak sekali katalog produk di YouTube, pilih produknya, langsung check out. Belanja Shopee, belanja hemat, smart, cerdas, dan happy. Oke, kita lanjut ya YouTubeolik semua. Kalau kita lihat ya tadi si Bapak ini mungkin koordinator lapangan ya, atau yang disebut korlap. Apakah dia korlap atau dia hanya buat satpam, backing, penjaga galian tanah tersebut? Udah tahu yang dilawan itu KDM yang punya otoritas, punya hak prerogatif untuk merubah tatanan sistem di Jawa Barat. Dia lawan, dia tantang, ya kan? Sekali KDM ngancem mau diproses secara hukum, apalagi dia galian tanah tersebut dianggapnya masih ilegal, ya kan? Karena kenapa? Izin mungkin dari pihak secara amdalnya nggak ada, izin dari pemerintahan resminya juga masih dipertanyakan. Udah pasti yang namanya izin yang nggak resmi, ya udah jelas ilegal. Seperti itu, masih nantangin, akhirnya ciut ya guys. Aduh, ada aja orang seperti itu ya. Itulah kita perlunya yang namanya wawasan, isi kepala, kecerdasan, ya kan. Harus punya ilmu kita. Boleh kita ngotot, boleh kita ngegas, tapi lihat posisi kita udah bener apa enggak, ya kan. Benar menurut hukum yang berlaku di NKRI, secara perizinan dan yang lainnya. Akhirnya kan dia malu sendiri. Apalagi ini yang nyemprot orang nomor 1 di Provinsi Jabar, betul nggak? Ah, itulah orang. Ada-ada aja ya. Aduh. Oke, YouTubeolik semua, kita lanjut lagi ya. KDM emang luar biasa. Bapak Aing ini keren banget, top Marco top lah. KDM emang luar biasa. Beliau selain pemimpin yang sukses di dunia politik, di dunia eksekutif, dan beliau juga sukses menjadi seorang influencer karena pengikutnya sudah banyak banget ya kan, dan sukses juga menjadi konten kreator. Dampaknya apa? Wow, kaum hawa alias perempuan alias para bidadari, mau itu gadis, remaja, belia, ataupun yang senior dalam berumah tangga, alias mantan orang yang pernah berumah tangga, yang udah resign dari status berumah tangganya, alias jendes, janda. Semua nempel kayak perangko. Semua kalau udah di samping KDM itu, melehoi hatinya, meleleh guys. Dari mulai gadis Bandung yang cantik, janda yang benar-benar mengidam-idamkan, pingin KDM melamarnya. Penasaran? Yuk kita lihat ya. Nih yang lagi sama siapa itu? Tete cewek.
Teteh cewek. Dari mana teteh ceweknya? Dari Bandung ya. Hah? Dari Bandung. Ngapain? Lagi main sama dia. Oh, lah main sama Hiang. Coba lihat tetehnya. Enggak lihat tetehnya. Cantik nggak? Coba lihat muka tetehnya. Cantik. Enggak, tetehnya lihat mukanya. Cantik nggak? Cantik. Oh, dengan Hiang cantik siapa? Cantik teteh. Cantik teteh. Oh, hebat dong. Salam dong. Dadah. Bilang selamat berlibur. Selamat berlibur. Semoga bahagia. Semoga bahagia. Sun tetehnya, coba berani nggak? Wah. Biar teteh cepat dapat gebetan baru. Untuk kita oke sih. Sekarang udah ada calonnya. Cat, ayah bapak beneran mas. Ternyata ya. Sok sini, foto sama saya. Sini. Kok sampai lah pak? Sama kayak efek saya. Oh, Ini mainnya di rumah. kita nggak seketok can jadi randana. Tahu. Udah diponis. Oh iya. Udah. Nah, jadi statusnya janda sekarang. Iya. Sok atuh kudu dangdan segala. Iya damainya empat yang mah tuh. Oh, beda. Karena dia sempat Ya, sok. Kurang mana sih? orang Karawang Oh, Karawang gini kan? Gugatannya di dia. numpang kawin. Oh, numpang Pak kawin dia. jodohin. TikTok, Chan. TikTok. Jadi anaknya sama suaminya. Iya. Kenapa ke teteh nggak anaknya sama teteh? Enggak. Nggak aja ya, biar teteh cepat dapat gebetan baru. Untuk kita oke sih. Sekarang udah ada calonnya. Cat, ayah bapak beneran mas. Kalian ibu saya, ibu Anu pak. Hah? Ibu saya anak Bu Anu. Kumaha? Ibu anak Bu Anu. Oh, ibunya namanya Bu Ana. Oh, namanya Bu Ana. Jadi kamu jawab nggak cocok. Aduh, ini berkah sarapan nih. Oh, cocok ya. Namanya aneh ya. Iya. Aneh apa? Daek itu mang nyangukeun. Dah, itu ada duit mah. Butuh sabar asa bulan biaya, gitu. Enggak apa-apa, gitu foto iya, assalamualaikum. Oke guys, itu tadi waduh. Saya kehabisan kata-kata. Ingat ya, cuplikan tadi adalah sebuah fakta, data, dan realita bahwa cowok tampan akan tersingkir dan tersungkur oleh cowok mapan. Ya, ingat guys, nggak bisa kita hanya bermodalkan tampan. Tampan dan mapan itu harus balance, harus seimbang ya. Karena kalau kita cuma modal tampan dan tidak mapan, akan tersungkur. Kita lihat KDM, beliau seorang laki-laki yang sukses di dunia karir, sukses di dunia seni, konten kreator, dan dia sukses menjadi seorang influencer. Wow, jadi pejabat, iya, gubernur. Seorang influencer juga, wow, pengikutnya udah jutaan ya kan. Makanya wajar kalau semua para wanita cantik, khususnya remaja belia, nempel bak perangkok sama KDM, meleleh luluh lantak hatinya. Tidak di situ aja, termasuk orang yang sudah resign, mengundurkan diri dari status rumah tangganya menjadi single parent, sama, dia pun nantangin, minta KDM. Semuanya pingin dihalalkan oleh KDM. Wow. Ingat ya guys, buat para cowok-cowok yang merasa tidak tampan, jangan takut. Jangan takut. Karena ada solusi terbaik, jadilah cowok mapan. Karena setelah jadi cowok mapan, siapapun wanita akan merasa nyaman, tenang, dan bahagia di samping kita. Melehoi pokoknya. Keren kan? Luar biasa Bapak Aing. Semua wanita terpesona sama beliau.
nggak gadis, nggak janda, nggak nenek-nenek, nggak manula. Semua pingin dihalalin oleh KDM. Wow, keren Bapak Aing emang. Selain pemimpin percontohan, arif, bijaksana, tegas, mengayomi masyarakat, menyayangi warga Jawa Barat. Oke, kita lanjut lagi ya. Luar biasa nih, KDM. Saya jujur ngepen banget sama Kang KDM nih. Tapi kalau saya pingin ketemu, belum tentu beliau pingin ketemuin saya, ya kan? Karena saya mau orang biasa, orang kecil. Kita lihat satu kasus ini. Jangankan begal, penjahat kelas kakap, copet yang tukang ngambil barang orang dengan kecepatan tangannya, set, ya kan? Pas dia tahu itu barangnya punya KDM, auto tobat, auto langsung dicari rumah KDM dan diserahkan lagi itu dompet dan segala isinya. Wow, kita lihat yuk cuplikannya. Kamu tega sih ngambil dompet saya? Gak masuk akal. Tapi ini nyata terjadi. Seorang pencopet balikin sendiri HP dan dompet Kang Deddy Mulyadi. Bukan karena ketahuan, tapi karena hatinya tersentuh. Yang bikin makin kaget, Kang Deddy nggak marah, malah memaafkan dan ngobrol baik-baik dengan si copet. Jadinya insting Pak, nggak punya uang. Oh, insting. Oh, insting. Terus lihat handphone. Yang dilihat dari gaya-gayanya kan nggak terkunci Pak. Dibuka, ya, bukannya ini. Terus identitas juga sama. Begitu kamu lihat ada foto saya, video saya di HP itu, perasaan kamu gimana? Kamu jadi kalut? Kalau langsung ya mau kembaliin, cuman nanti aja. Terus ada telepon Pak. Oh, ada yang nyari ya, handphone itu, ya, ada telepon. Terus nah dikembaliin nanti. Dikembalinya ke siapa? Ke ini Pak, keamanan. Keamanan. Ke anggota Polri. Yang balikin, yang kirimin siapa? Saya Pak. Kenapa kamu balikin? Kamu kirimin lagi? Kenapa? Ya. Kenapa kamu balikin? Balikin juga. Kenapa? Merasa malu? Iya. Merasa malu. Ya udah, kamu balikin saya sambil habis itu kamu kerja, kuli bangunan nanti, terus kemudian itu buat bekal orang tuamu. Selama kamu saya urus biar kamu sadar, orang tuanya saya bantu sampai kamu pulang nanti bisa kerja rumah. KDM ya guys. Ya udah, balik. Udah, nggak apa-apa. Nanti jangan kali-kali lagi. Sampai tobat, ya? Bener nggak? Janji ya? Benar. Oke guys, kita lihat tadi. Waduh, saya terharu banget ya. Bayangin loh, aura karismatik KDM, kewibawaannya, jiwa kepemimpinannya terpancar menjadi sebuah aura yang bikin orang tuh ketar-ketir, takut. Aura kewibawaannya. Lihat tadi copet. Copet itu kan punya siapa aja diembat selama ada kesempatan dan peluang. Tapi pas dia mengambil sebuah barang, ternyata barang tersebut miliknya Kang Deddy Mulyadi alias Gubernur Jawa Barat. Ngedadak ciper, takut, gemetaran, dan akhirnya barang tersebut dikembalikan. Tahu nggak? Itu ibarat kata aura kewibawaan dan aura kepemimpinannya Prabu Siliwangi. Keren banget KDM. Padahal dia kalau nggak diserahin aja KDM kan nggak tahu. Yang namanya copet kan tangannya cepat, pintar. Tapi tidak bagi dia, pencopet tadi. Tobat langsung diserahin. Keren gak tuh? Aura chemistry, aura kewibawaan, kepemimpinannya, karismatiknya KDM. Hingga penjahat juga mendadak auto tobat. Keren gak tuh pemimpin kayak begitu ya kan? Bapak Aing emang tiada tanding, tiada duanya. Betul nggak guys? Keren, keren, keren. Saya kalau udah ngomongin KDM sudah kehabisan kata-kata. Karena Bapak Aing pertama pemimpin percontohan. Kedua, beliau seorang pemimpin arif, bijaksana, tegas, dan begitu menyayangi rakyat. Aduh, semoga nanti bisa memimpin Indonesia. Ya kan, menjadi orang nomor 1 di Indonesia. KDM bisa adil dan bisa istiqomah. Ya, karena kembali lagi kita sebagai manusia, kodrat kita adalah pendosa, hilaf, lupa diri, kita seperti bunglon. Makanya mari kita doakan semoga KDM istiqomah dan konsisten dalam melakukan sebuah kebaikan buat masyarakat luas ya. Oke, YouTube balik semua, kita lanjut lagi nih. KDM
menyambangi satu keluarga yang hanya ada cucu, nenek, dan kakek. Beliau begitu mulia menolong anak yang udah lama kena dampak sebuah broken homes, ya kan? Akhirnya anak tersebut ditinggal ibunya, ditinggal ayahnya, dan harus besar sama nenek dan kakeknya. Saya terharu banget, kasihan ya. Yuk kita lihat guys. Masak nggak, Neng? Saya nanya, masak nggak? Hah? Masak. Masaknya di sini? Ya, ditungku. Ditungku. Iya. Oh, hari ini masak apa? Masak oseng. Neng sekolah Neng udah keluar dari SMK. di sini nenek Iya. sama Kakek. kakek. Nah, kenapa tinggal sama nenek? Dari kecil sama nenek. Mamahnya Dari umur Ada 3 tahun. di warung jeruk. kenapa nggak sama mama? Kan anak perempuan. Kenapa mamahnya tega ninggalin bawa? Enggak tahu. Di sini teh Neng teh dikira teh sama ayah, sama ibunya. Mamahnya namanya siapa? Siti Fatima Sekarang tinggalnya Bu Fatimah di mana? di warung jeruk. Di rumah siapa? Cuman Oh, dia nikah lagi. Ayah Nengnya kemana? Neng nggak tahu. Kayaknya udah cerai. Kira-kira kayak kelas 3 gitu. Neng terakhir ketemu Kelas 3 kelas SD. 3 SD. Kan kalau kelas 3 dia pasti ingat. Neng terakhir ketemu sama ayah, seinget Neng pengen ikut sama ayah, cuma nggak dibolehin sama nenek. Oh. Ayahnya orang mana aslinya? Semarang kayaknya, soalnya Neng dapat berkas-berkas, dapat KTP-nya, dapat kakaknya, dapat paspornya kayak gitu. Itu ada buku nikahnya. Mana? Bawa aja. Coba lihat. Ini KTP bapaknya? Iya. Ini ada alamat bapaknya? Ya ada, tapi kan saya Udah nanti kita susul. Belum tahu. Ya kan? Nikahnya resmi. Ini ibunya. Pati. Ibunya Fatimah. Rabu nikahnya di 30 Juli 2003. Nama Jainul. Kilo. Berarti 10 tahun. Nggak ketemu bapak. Harapannya pengen ketemu bapak. Walaupun bapaknya tidak membiayai, tidak, ya kan, tidak bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan Neng. Bapaknya Jainul Kirom orang Semarang. Ini anaknya pengen ketemu. Nanti saya bawa, nemuin, saya cari di kampungnya. Minimal kan kalau nggak ada bapaknya, itu kan pasti ada saudaranya. Kenapa kangen pengen ketemu bapak? pengen ketemu aja. Saya jujur guys, kasihan banget ngelihatnya ya. Anak gadis ini hingga nangis begitu mendalam karena dia, saya nggak ngebayangin guys, 10 tahun ditinggal seorang ayah, apalagi ibunya juga malah hidup bersama suaminya yang baru. Berarti anak ini hanya murni mendapatkan kasih sayang seorang nenek dan kakeknya. Oke guys, itu tadi ya konten terbaru dari Adam Jeep. Luar biasa ya, KDM begitu mulia hatinya, baik sekali, peka, sensitif untuk membangun rasa empati terhadap masyarakat yang kesulitan. Lihat tadi anak remaja tadi ya, dia harus besar dengan nenek dan kakeknya tanpa kasih sayang ibu dan ayahnya. Hingga dia menangis, rasa kangen yang sangat mendalam, pingin ketemu, pingin dipeluk sosok seorang ayah. Bayangkan loh, hingga KDM berjanji tadi akan melacak di mana ayahnya berada dan akan mempertemukan anak gadis tersebut dengan ayahnya. Kasihan loh guys. Inilah buat orang tua, jangan egois. Apabila emang jodoh diputus oleh sebuah perceraian, bukan berarti anak harus terlantar guys. Pakai ini, akal sehat. Anak itu kewajiban kita dan tidak ada mantan anak. Harusnya ada jadwal, ada schedule, bisa bercengkrama dengan mamahnya. Nanti di waktu kemudiannya lagi ada waktu bisa bercengkrama dengan ayahnya, bisa hidup bareng. Itulah, yuk kita lindungin. Bercerai boleh, silakan kalau emang sudah tidak bisa disatukan lagi. Tapi jangan sampai anak yang menjadi korban,
yang merasakan dampak dari sebuah broken home tadi. Kasihan loh Singgah nangis, itu batinnya kena. Dia merindukan belayan sosok seorang ayah, ibu. Dia nggak dapetin. Yang dapat hanya dari nenek dan kakeknya. Tapi saya salut sama KDM yang cepet, peka, sensitif, rasa empatinya itu terhadap masyarakat yang kesulitan. Hingga beliau siap untuk melacak, kalau nggak salah tadi di daerah Semarang ya, ayahnya daerah Semarang. Dan untuk mempertemukan dengan ayahnya. Keren banget tuh pemimpin kayak begitu. Arif, bijaksana, tegas, benar-benar mengayomi dan menolong masyarakat yang lagi kesulitan. Semoga Bapak KDM sehat-sehat selalu, dilindungi dari mara bahaya, diberikan umur yang panjang, dan selalu istiqomah konsisten dalam melakukan kebaikan-kebaikan demi kemaslahatan dan kebahagiaan umat yang banyak ya. Seperti itu. Oke YouTube balik semua, itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Mohon bantunya juga ya melalui beli tanda terima kasih, super chat, super thank, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep agar channel Adam Jeep kedepannya selalu makin baik lagi dalam hal apapun, packaging, pengemasan, pembuatan video, semuanya. Mohon doanya ya guys ya, YouTube balik semua, para crazy rich, para bilioner, mohon bantuannya dengan membeli tanda terima kasih, dengan super chat, super thank, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep. Karena ada konten-konten yang premium yang tidak ada di platform manapun dan di channel manapun, hanya ada di YouTube channel Adam Jeep. Nah, dan langsung lagi nih YouTube balik semua, para shopaholic yang hobi shopping, silakan belanja Shopee-nya hanya di YouTube channel Adam Jeep ya. Ingat, belanja hemat, belanja cerdas, belanja smart hanya di Shopee, jangan di toko lain ya. Ingat, hanya di Shopee dan YouTube channel ya guys ya. Pokoknya ingat seperti itu. Terima kasih banyak YouTube balik semua dimanapun berada. Sehat-sehat selalu, berkah rezekinya melimpah. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Sampai jumpa di konten berikutnya. Pantengin dan selalu stay tune di channel Adam Jeep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Adam Jeep.